إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. Berkata musannif wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dari Mu'adz bin Jabal, qala kuntu radifan Nabi, bahwa aku pernah duduk di belakang Nabi dalam satu kendaraan, ala himarin, di atas seekor keledai. Faqala li, kemudian berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Ya Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Kalimat hak, kalau langsung disebutkan kepada orangnya atau kepada yang berhak tanpa pakai kata sambung, itu maknanya hak. Tetapi kalau diiringi kata sambung ala, maknanya wajib. Barakallahu fikum. Demikian pula kalau diiringi kata sambung lam, haqqun lahu, maka maknanya dia berhak. Haqqun lahu wa haqqun alaih. Sama dengan wajib. Wajibun lahu, wajibun alaih. Sehingga jangan terkaburkan dengan bahasa Indonesia. Kalau hak artinya hak, kalau kewajiban artinya kewajiban. Tapi kalau dalam bahasa Arab tergantung kata sambung. Kalau hakun alaih artinya kewajiban. Hakun alaihi artinya kewajiban. Tapi kalau hakun lahu atau hakuhu, maka maknanya itu hak. Sebaliknya kewajiban. Kalau ada kalimat kewajiban atasnya, maka dia harus mengerjakan. Kalau kewajiban baginya, maknanya hak. Dia memiliki sesuatu yang harus buat dia. Baik, sehingga di sini dikatakan haqqullah 'alal 'ibad. Berarti hak Allah yang merupakan kewajiban para hamba. Haqqullah 'alal 'ibad. Yani hadzal haq 'alal 'ibad lillah. Hak itu atas para hamba harus diberikan, untuk Allah diberikan. Haqqullah 'alal 'ibad. Demikian pula sebaliknya, wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Maknanya
adalah hak hamba yang harus diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi maknanya yang pasti diberikan. Karena dikatakan oleh para ulama atas ikhtilaf di kalangan mereka, apakah Allah punya kewajiban? Yang menyatakan tidak punya kewajiban, maka mereka menyatakan maknanya hak hamba yang mesti pasti Allah kasih. Tetapi sebagian para ulama menyatakan ada kewajiban bagi Allah, tetapi kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Dan ini lebih rajih. Kenapa lebih rajih? Karena Allah menyatakan dalam beberapa ayatnya, seperti kalimat hakun 'ala Allah. Hak atas Allah itu maknanya kewajiban. Seperti wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib atasku, kata Allah, untuk menolong orang mukmin. Kalau Allah mewajibkan dirinya sendiri, maka tidak ada yang menghalanginya. Enggak ada yang berhak protes. Allah menyatakan kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kata Allah, wajib atasku untuk menolong orang-orang mukmin. Atau dengan kalimat kataba, wa kataba 'ala nafsihi rahmah. Apa maknanya? Allah tuliskan untuk dirinya rahmat. Itu juga sama kewajiban. Maka nanti akan dibahas insyaallah dinukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kalaupun dikatakan ada kewajiban bagi Allah, itu Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Maka itu sama sekali bukan kelemahan, bukan kerendahan, dan itu sifat mulia bagi Allah yang mewajibkan atas dirinya rahmat, yang mewajibkan atas dirinya keadilan. Qala ma haqqul ibadi 'ala Allah wa ma haqqullahi 'ala al-ibad. Kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan ini jawaban seorang yang muta'addib, yang beradab kepada gurunya, yang beradab kepada Rasulullah SAW, menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah hendaklah mereka jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Artinya para hamba hendaklah jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hendaklah mengesakannya dalam ibadah. Itu hak Allah. Sedangkan hakul ibad Allah, hak para hamba dari Allah, an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a, agar Allah tidak mengadab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas. Ya Rasulullah, tidaklah sebaiknya aku beritakan berita gembira ini pada manusia. Kan ini berita gembira. Hendaklah tunaikan hak Allah, yaitu diesakan, jangan disekutukan dengan sesuatu apapun. Maka dia tidak diazab. Allah yu'adzib, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini berita gembira, busyra. Maka kata Mu'adz, afala ubashshirun nas, ya Rasulullah, tidakkah aku beritakan berita gembira ini pada manusia? Qala la tubashshirhum, kata Nabi, jangan beritakan pada mereka berita gembira ini. Fayattakilu, khawatir mereka ittikal. Ittikal artinya menyandarkan dengan berita gembira ini, dan yatrukut tanafus, meninggalkan untuk berlomba-lomba dengan kebaikan, meninggalkan musabaqah. Hanya menyandarkan, yang penting gak syirik, selesai. Artinya akan salah paham. Akhrajahu, demikian dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Kita lihat syarahnya. Qala syarih rahimahullah, hadzal hadis fi sahihain. Hadis ini dalam dua kitab sahih. Sesuai dengan ucapan musannif, akhrajahu dengan aliful itsnain, menunjukkan dua. Yani Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan di dalam keduanya min turuqin, dari banyak jalan. Wa fi ba'd riwayatihi nahwun mimma dzakara al-musannif, dan beberapa riwayat atau dari beberapa riwayat yang disebutkan mirip dengan apa yang disebutkan oleh musannif. Artinya hanya beda-beda lafaz sedikit. Ada yang disebutkan dengan ya Mu'adz labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ada jawaban begitu. Ada lagi yang lebih lengkap dari itu atau lebih ringkas dari itu. Al-muhim, apa yang diriwayatkan atau apa yang disebutkan oleh musannif di sini seperti apa yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Wa Mu'adz, adapun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus
Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Ansari dari kalangan Ansar, Al-Khazraji dari suku Khazraj. Al-Ansar, man humul Ansar? Nah, humul Ansar adalah mereka penduduk Madinah yang menyambut Rasulullah SAW dengan keimanan bahwa mereka sudah lebih dulu beriman sebelum Rasulullah SAW datang pada mereka. Humul Ansar, dan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Apa diantaranya? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Apa lagi? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ila akhir ayat. Ulaika humul muflihun. Itu Ansar. Apa lagi? Alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Dikatakan mu'minuna haqqan, dikatakan radhiyallahu anhum, dikatakan muflihun, itu Ansar. Wa minhum Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan Ansar terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Maka beliau dari Ansar, dari suku Khazraj. Maka dikatakan di sebahnya Al-Khazraji. Kunyahnya Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang masyhur, yang dikenal. Min a'yanis sahabah, dari tokoh-tokoh para sahabat. Syahida Badran, yang ikut perang Badr. Apa keutamanya kemarin? If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Wa ma ba'daha, dan juga mengikuti perang-perang setelahnya, Uhud, Khandaq dan seterusnya. Wa kana ilaihil muntaha fil ilmi wal ahkam, dan kepada beliaulah berakhir dalam masalah ilmu dan hukum dan Quran. Ini menunjukkan bahwa Mu'adz bin Jabal adalah ulamanya para sahabat. Karena kalau bertanya, mereka melemparkan, maka berujung pada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, Mu'adz yuhsyaru yawmal qiyamah amamal ulama biratwah. Mu'adz nanti dibangkitkan yaumul qiyamah di depan para ulama. Biratwatin. Biratwatin disebutkan ay bi khutwah, satu langkah. Ada pendapat lain menyatakan biratwah adalah sejauh mata memandang. Ada menyatakan biratwah adalah sejauh lemparan panah. Yang jelas bahwa dibangkitkan nanti yaumul qiyamah, bahwa Mu'adz di hadapan atau di depan para ulama, lebih depan, lebih tinggi dari sekian para ulama. Dalam kamus, bukan di dalam kamus maknanya, tapi dalam kitab yang berjudul Al-Qamus, tulisan Fairuz Abadi. Fairuz Abadi, punya kalian. Dan itu cara mencarinya berbeda dengan cara mencari di kamus-kamus lain. Padahal kamus paling terkenal, Fairuz Abadi, carinya dari huruf belakang. Kalau kalimat doroba, jangan cari di dod, cari di ba. Nanti baru lihat huruf tengahnya, baru huruf belakangnya. Doroba cari di huruf ba, fasalnya fasal dod, begitu. Dan harus bisa, karena itu adalah kamus yang sering dipakai oleh para ulama. Qala fil qamus, qala fil qamus, qala fil qamus. Ar-ratwah maknanya al-khutwah. Bisa juga maknanya syarafun minal ard, tempat yang tinggi dari bumi, satu lembah atau satu bukit. Wasuwai'atu minaz zaman, atau sesaat dari waktu. Bisa juga bermakna ad-da'wah wal qatrah, dan juga bisa ramyatu saham, sejauh atau sejarak lemparan panah. Atau makna ratwah adalah 1 mil, nahu milin, 1 mil. Atau dikatakan pula muddal basar, sejauh mata memandang. Baik, ini dikatakan
bahwa Mu'adz yuhsyar yaumil qiyamah amamal ulama biratwah. Disebutkan akhrajahu mawsulan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan Abu Nu'aim fil Hilyah dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani wa sahhahahu. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan beliau mensahihkan. Qul inna a'azakumullah. Qala, demikianlah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Disebutkan pula di dalam kitab An-Nihayah, wa qala fi An-Nihayah. Apa yang fi An-Nihayah? An-Nihayah fi Gharib al-Hadits oleh Ibnu al-Athir. Ibnu al-Athir ini julukannya Abu Sa'adat, sehingga kadang-kadang disebutkan qala Abu Sa'adat, kadang-kadang qala Ibnu al-Athir, kadang-kadang qala fi An-Nihayah. Maka jangan sampai keliru bahwa itu semua sama. An-Nihayah judul bukunya, An-Nihayah fi Gharibil Hadits, 6 jilid. Sedangkan kalimat qala Abu Sa'adat itu julukannya, kunyahnya. Adapun Ibnu Athir juga julukan dan namanya. Qala fi Nihayah, dan ada bukunya di perpustakaan kalau kalian mau mengecek kalimat demi kalimat. Semua kata-kata yang asing dalam hadis-hadis, kata-kata yang gharib biasanya diterangkan di situ. Kata-kata yang gharib maka dikatakan gharibil hadis. Kata-kata asing dalam hadis-hadis Nabi. Dan dicari seperti kamus biasa dengan alif ba ta. Kalau kalian mencarinya adalah kata-kata yang berawal dari ba, cari di ba, tidak seperti Al-Qamus Fairuzabadi, sehingga lebih mudah kalian cari. Qala fi nihayah an yataqaddama al-ulama bi ratwah, bahwa beliau dibangkitkan yaumul qiyamah di hadapan para ulama, maknanya dia lebih unggul, lebih terdepan di antara para ulama satu ratwah, yaitu satu jarak lemparan panah, atau qila bimil, 1 mil, wa qila muddal basar, di depan para ulama sejauh jarak memandang, yakni sejauh mata memandang. Wa hadhihi thalatha ashbah bi ma'na al-hadith, dan 3 perkara ini yang paling mirip, yang paling mendekati. Sebab makna-makna lainnya tidak cocok. Suwai'atun minaz zaman, masa di depan para ulama sedikit dari waktu, enggak cocok. Dakwah juga enggak cocok, khotrah juga enggak cocok. Maka yang paling sesuai adalah 3 tadi. Imma sejauh mata memandang, atau 1 mil, atau 1 ramyah, 1 lemparan panah. Dan ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu, Mu'adz bin Jabal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Dan juga Rasulullah SAW menjadikannya guru di Mekah. Ketika Rasulullah balik, diletakkan Mu'adz untuk menjadi muallimul khair di sana. Kenapa? Karena memang beliau adalah ulamanya sahabat. Barakallahu fikum. Mata sanata 18 bisyam. Beliau meninggal pada tahun 18 di Syam karena ta'un amwas, karena penyakit ta'un, namanya ta'un amwas. Wastakhlafahu an-nabiyyu ala ahli Makkah yaum al-fathi. Nabi SAW istakhlafahu, meletakkan beliau sebagai pemimpin di Makkah yaum al-fathi. Yu'allimuhum dinahum, mengajarkan pada mereka agama mereka. Berarti beliau adalah muallim, mudarris, seorang yang dipilih oleh Nabi untuk mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang Quraisy, padahal beliau orang Ansar. Ini menunjukkan kalau keutamaan itu dengan ilmu dan ketakwaan. Sebab kalau dari nasab, Quraisy lebih tinggi, tetapi karena ilmu, maka Mu'adz dijadikan pengajar untuk orang-orang Quraisy di Mekah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya, kata Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi. Radif adalah duduk di belakang, dibonceng. Wa fihi, dan pada kalimat ini menunjukkan jawazul irdafi 'ala dabbah, bolehnya membonceng di atas satu kendaraan. Ini dalilnya, bolehnya membonceng di atas satu kendaraan. Dan juga fihi fadilatu Mu'adz, padanya ada keutamaan Mu'adz. Tidak sembarangan orang dibonceng oleh Rasulullah SAW.
Berarti orang yang memiliki keutamaan tertentu. Berarti kalimat kuntu radifan Nabi. Aku waktu itu dibonceng oleh Nabi SAW di atas satu kendaraan. Ada dua faedah yang kita ambil. Faedah pertama, bolehnya membonceng di atas satu kendaraan. Membonceng orang lain. Jangan bilang kejam, jangan bilang, oh ini berarti penyiksaan binatang. Jangan. Kenapa? Karena itu terjadi pada Rasulullah SAW. Membonceng Mu'adz bin Jabal di atas satu keledai. Yang jelas kita lihat bagaimana kemampuannya dan kekuatannya. Baik. Yang kedua, fadilatu Mu'adz. Karena dibonceng oleh Nabi berarti orang yang utama. Qauluhu ala himarin. Dibonceng di atas satu kendaraan yaitu keledai. Dan diriwayatkan bahwa namanya Ufair. Nama keledainya Ufair. Nama kudanya, nama untanya Quswa. Nama pedangnya apa nama pedangnya? Allah Ta'ala alam. La yahduruni. Masih tertukar dengan pedangnya Ali bin Abi Thalib. Apakah Dzul Fiqar? Kalau enggak salah Dzul Fiqar. Qultu, saya katakan, ahdahu ilaihi al-Muqawqis. Masya Allah, para ulama meneliti riwayat-riwayat hadis, lafaz-lafaznya sampai kata-katanya, dan diteliti pula. Keledai yang menaikinya namanya siapa? Ufair. Dan dari mana asalnya? Dihadiahkan oleh Raja Muqawqis. Dihadiahkan kepada beliau oleh Raja Al-Muqawqis. Nah, sahibu Mesir, penguasa Mesir, yang kadang disebut waktu itu dengan Qibti. Jadi kalau kita mendengar Qibti, penguasa Qibti itu maksudnya Mesir. Makanya disebut pula bahasa Inggrisnya dengan Egypt. Egypt itu dari Qibti. Nah, wafihi, dan ada pelajaran lain dari diboncengnya Mu'adz oleh Rasulullah SAW dalam satu kendaraan. Sudah kita dapatkan dua faedah. Pertama, bolehnya irdaf, bolehnya membonceng. Kedua, keutamaan Mu'adz. Ketiga, fihi tawadhu'uhu. Padanya ada tawadhu'nya Nabi, tidak sombong. Lirukubil himar wal irdafi alaih. Betul-betul beliau orang yang sederhana dan tidak sombong. Sudah naiknya keledai. Keledai itu di bawahnya bighal, di bawahnya kuda, apalagi kuda. Kuda yang paling besarnya. Bighal itu di bawahnya. Keledai itu lebih kecil lagi. Dan orang biasanya, orang-orang yang sombong, malu naik keledai. Mereka akan naik kuda. Yang gagah. Tetapi Rasulullah SAW naik keledai. Dengan membonceng Mu'adz lagi. Ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar tawadhu', mutawadhi' sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khilafan lima alaihi ahlul kibr. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang sombong. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang sombong. Qauluhu, kemudian selanjutnya dalam hadis dikatakan, atadri ya Mu'adz, labaik ya Rasulullah wa sa'daik. Dipanggil, dijawab dengan kalimat labbaika, artinya aku penuhi panggilanmu. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Akhraja su'ala bi sighatil istifham. Rasulullah SAW mengemukakan satu pertanyaan dengan bentuk istifham, liyakuna awqa' fin nafs. Sesungguhnya Nabi bukan tidak tahu, tetapi ingin mengajarkan. Ingin mengajarkan, tetapi bi sighatis su'al, dengan bentuk pertanyaan. Tahukah engkau apa itu hak Allah atas hambanya? Akhraja bisighatis su'al wal istifham liyakuna awqa' fin nafs, agar lebih mengena dalam hati. Wa ablagh fi fahmil muta'allim, dan lebih tinggi dalam pemahaman orang yang belajar. Lebih tinggi, lebih mengena, lebih mantap di hati. Ini tariqatut ta'lim. Boleh dipakai karena itu adalah cara yang bagus. Tahu kalian apa yang disebut ini? Semua berpikir, apa ya?
Ketika mereka berpikir tidak bisa menjawab, maka baru boleh terangkan. Ini adalah begini. Itu nempelnya beda. Akan lebih mantap. Akan lebih auqa' fi nafas. Lebih mengena di dalam hati. Berbeda dengan orang yang langsung mengatakan ini adalah ini. Selesai. Mungkin ada yang belum perhatian. Apa tadi? Ustaz ngomong apa? Belum perhatian. Tapi kalau dengan pertanyaan, tahukah Anda? Tahukah kalian? Apa yang dimaksud dengan ini? Semua perhatian, berpikir, menunggu-nunggu. Apa ya? Maka ketika diberikan jawabannya, mereka semua sudah siap menerimanya. Ini adalah salah satu dari tariqatut ta'lim. Wa haqqullahi 'alal 'ibad. Demikian pula ditanyakan yang sebaliknya, dan apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah. Kalimat haqqullah 'alal 'ibad maknanya ma yastahiquhu 'alaihim. Apa yang merupakan hak Allah atas mereka yang harus ditunaikan oleh mereka. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba dari Allah maknanya, perhatikan di sini. Ma'nahu annahu mutahaqqiqun la mahalah. Maknanya bahwasanya dia pasti dapat, enggak mungkin tidak. Untuk menghindari kesalahpahaman. Kalau diterjemahkan letterlek, khawatir ada yang salah paham. Apa haknya hamba yang wajib Allah berikan? Itu nanti dikira hamba yang mewajibkan, dan itu bahaya sekali. Sehingga diterjemahkan tidak begitu. Diterjemahkannya hak hamba atas Allah adalah hak hamba yang pasti diberikan la mahalah, tidak mungkin tidak. La mahalah artinya tidak mungkin tidak. Li'annahu qad wa'adahum dzalika jazaa'an lahum. Karena Allah sudah menjanjikan pada mereka. Karena Allah sudah menjanjikan pada mereka. Jazaa'an lahum, sebagai balasan untuk mereka. Ala tauhidihi, atas tauhidnya. Sebagaimana dikatakan wa'adallah. La yukhlifullahu wa'dah. Itu janji Allah. Dan Allah enggak akan menyelesaikan janjinya. Berarti maknanya hak hamba yang pasti didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam rahimahullah, kaunul muti' yastahiqqul jazaa'a wa istihqaqu in'amin wa fadlin. Laisa huwa istiqhaq muqabalah. Perhatikan ucapan Syekhul Islam ini sebagai jawaban dari mereka-mereka yang mempertanyakan dan memperselisihkan masalah ini. Jawaban ringkasnya dari Syekhul Islam, keadaan orang yang taat berhak mendapatkan balasan kebaikan itu adalah istihqaqu in'amin wa fadlin. Kalian tulis istihqaq, ada dua. Ada istihqaqu in'amin wa fadlin. Ada istihqaqu muqabalah. Istihqaq al-muqabalah. Contohnya istihqaqul muqabalah adalah kalau engkau telah membayar kepada penjual ini harganya, maka penjual tadi harus memberikan barangnya. Iya kan? Karena saya sudah ngasih uangnya, kamu harus berikan barangnya. Kata pembeli pada penjual. Sama dengan ketika penjual tadi sudah memberikan barangnya. Nih barangnya. Mana uangnya? Itu hak saya. Hak apa itu? Istihqaq in'am atau istihqaq muqabalah? Istihqaq muqabalah. Karena aku memberikan padamu ini, maka kamu berikan itu. Muqabalah itu saling membalas. Aku telah memberikan padamu bayarannya, maka berikan kepadaku barangnya. Sama dengan penjual barang yang sudah memberikan barangnya. Ini barangnya sudah diambil sama kamu. Maka sekarang kamu bayar dong kepada saya. Saya berhak untuk menerima bayarannya dari kamu. Itu istihqaq apa? Istihqaq muqabalah. Baik. Sama seperti apa yang dikatakan dengan balas budi. Sama juga. Istihqaq muqabalah. Karena kamu berbuat baik pada saya balas kebaikan pada kamu. Sesuai dengan perintah Nabi, man sana'a laka ma'rufan, siapa yang berbuat pada kamu kebaikan, apa lanjutannya? Man sana'a laka ma'rufan,
faltukafi'u. Hendaklah imbangi dia, balas dia dengan kebaikan pula. Kalau tidak bisa, paling tidak doakan. Itu saling memberikan namanya in'am, istiqaq, muqabalah. Tetapi istiqaq yang ada di sini hakul ibadah 'ala Allah, bukan istiqaq muqabalah, bukan. Tapi istiqaq in'amin wa fadlin. Apa istiqaq in'am wa fadl? Istiqaq in'amin wa fadl adalah dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan dan fadilah karena dia menjadi orang yang taat. Paham? Perbedaannya. Perbedaannya begini. Kalau tadi penjual dan pembeli merasa berhak karena saya sudah berikan sesuatu. Tetapi kalau hamba tidak bisa menyatakan aku berhak dari engkau ya Allah. Aku sudah berbuat begini, kamu harus bayar. Tidak bisa. Kenapa? Kamu bisa berbuat begitu, siapa yang ngasih hidayah? Allah juga. Kamu bisa mendapatkan taufik mengamalkan ibadah itu karena siapa? Karena Allah. Badan kamu kok bisa mengerjakan, kok sehat? Dari siapa kesehatannya? Dari Allah. Mata kamu kok bisa melihat apakah ini hak atau batil? Dari Allah. Telingamu engkau mendengarkan ini adalah ucapan Rasulnya, ini ucapan Allah sehingga kamu mengerjakan. Dari mana telinga? Dari Allah. Semuanya dari Allah. Maka kamu nggak punya sesungguhnya tuntutan atau hak menuntut, nggak punya. Tetapi Allah sudah berjanji, siapa yang berbuat begini akan aku beri kenikmatan, aku berikan fadilah. Maka ini namanya istiqaqu in'amin wa fadlin. Dan ini berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah menyatakan sama dengan jual beli. Kalau orang sudah bayar, boleh dia menuntut barangnya. Sama ketika orang sudah memberikan barangnya, boleh menuntut bayarannya. Maka seorang hamba setelah ibadah, ya Allah aku sudah ibadah, mana bayarannya? Ini kurang ajar. Ini khonibina azakumullah na'udzubillah, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal sama sekali istiqaq hamba tadi bukan istiqaqul muqabalah, tetapi istiqaq in'amin wa fadlin. Kembali pada kitab. Allah rahimahullah, qala syarih, menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kaunul muti' yastahiqul jazaa'a, keadaan orang yang taat berhak mendapatkan pahala. Itu istiqaqu in'amin wa fadlin. Itu istiqaqnya istiqaq in'am wa fadl. Laisa huwa istiqaqu muqabalah, bukan istiqaqu muqabalah. Kama yastahiqul makhluk 'alal makhluk. Tidak seperti haknya makhluk atas makhluk yang lain. Fa minan nasi man yaqul, di antara manusia ada yang berkata, la ma'na lil istiqaqi illa annahu akhbara bidzalika wa wa'duhu sidqun. Di antara ulama ada yang berkata bahwa tidak ada makna istiqaq. Artinya hamba tadi berhak itu tidak ada makna kalau dia boleh menuntut dan sebagainya, tidak. Tetapi maknanya Allah kabarkan bahwa Allah akan memberikan balasan dan janji Allah pasti benar. Itu saja. Artinya dia berhak, maknanya Allah sudah menjanjikan, janji Allah pasti benar. Walakin aktsarun nas yuthbituna istiqaqan zaidan ala hadza. Tapi beberapa manusia ada yang melampaui batas, menyatakan hamba punya istiqaq, berhak dia. Seperti istiqaq muqabalah. Tetapi khonibina azakumullah, kebanyakan manusia berbicara bahwasanya istiqaq yang dimaksud adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kewajiban. Tetapi bukan hamba yang mewajibkannya. Perhatikan, bukan hamba yang mewajibkannya. Siapa yang mewajibkannya? Ya dirinya sendiri. Ini dikatakan kebanyakan manusia berpendapat adanya istiqaqan. Adanya istiqaq artinya kewajiban atas Allah taala untuk diberikan pada hambanya. Kama dalla alaihi kitab was sunnah. Sebagaimana tunjukkan dalam kitab sunnah. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atasku, kata Allah, untuk menolong orang-orang mukmin. Kemudian mereka berlebihan berkata dengan menyatakan bahwa Allah punya kewajiban, termasuk kewajibannya adalah membayar para hamba tadi dan seterusnya. Bagaimana ahlu sunnah? Tengah-tengah antara keduanya. Lakin ahlu sunnah yaqulun huwa alladhi kataba ala nafsihi rahmah. Dialah Allah yang mewajibkan atas dirinya rahmat.
wa aujaba ala nafsihi al-haq, dan Allah wajibkan atas dirinya kebenaran, lam yujibhu alaihi makhluk, tidak pernah diwajibkan oleh makhluk. Berarti ada ifrat, ada tafrid, ada tengah. Sampai jam berapa? Berapa jam lagi? Oh, udah lewat. Baik. Berarti ada 3 pendapat. Yang pendapat pertama menyatakan nggak ada maknanya berhak-berhak itu. Artinya yang dikatakan hak hamba nggak ada maknanya kecuali Allah janji dan janji Allah tepat. Bagaimana menerjemahkannya berarti? Bahwa para hamba pasti akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Bukan hak hamba dari Allah yang harus Allah berikan pada, bukan. Karena mengatakan tidak ada makna pada istiqamah. Yang kedua menyatakan ada dan Allah punya kewajiban. Wah, ini mengerikan kalau tidak pakai batasan. Tetapi ahlu sunnah menyatakan ada. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya, tetapi bukan diwajibkan oleh makhluk dan bukan pula diwajibkan oleh amalan si makhluk. Karena dia beribadah kemudian menyebabkan Allah wajib memberikan pada dia, bukan sama sekali. Dan sudah jawab tadi kenapa? Karena ibadah dia pun bisa beribadah karena Allah, dimudahkan oleh Allah, dikasih taufik oleh Allah, dikasih perangkatnya oleh Allah, badannya dari Allah, telinganya dari Allah, matanya dari Allah. Maka bisa menuntut apa dia? Nggak bisa menuntut apa-apa. Tetapi Allah sudah janji. Dan janji Allah pasti benar. Dan Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Allah mewajibkan atas dirinya hak. Allah mewajibkan atas dirinya untuk membela orang-orang beriman. Itu semua ada dalam Al-Quran. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Terus wa kataba ala nafsihi rahmah. Terus yang hak disebutkan pula. Kalian cari sendiri. Barakallahu fikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya kebenaran. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang billahi taala. Sehingga barakallahu fikum, walaupun kalimatnya sama, haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah, terjemahannya berbeda. Hak Allah atas hambanya dan hak hamba yang pasti diberikan oleh Allah. Jayyid, yang Allah sudah janji dan pasti ditepati. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.